Kamu pasti pernah mengalami pas ngomong bahasa Inggris terus kamu lupa namanya. Atau mungkin bukan lupa tapi bahkan nggak tahu apa namanya. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kadang kita juga suka lupa kan. Kalau aku nih pas ngomong pakai bahasa Indonesia terus aku lupa namanya atau bahkan aku nggak tahu namanya, itu biasanya aku pakai kata anu. Atau bisa juga aku sebutin warnanya, yang putih-putih itu loh. Atau bisa juga aku sebutin bentuknya, yang bulat-bulat itu loh gitu. Atau kadang aku mencoba mendeskripsikannya dengan cara lain. Atau bisa juga pakai sinonim atau persamaan katanya. Nah kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris terus kita lupa atau kita nggak tahu suatu kata dan kita nggak bisa menyiasatinya, itu kita bisa stuck di situ guys. Tiba-tiba diem, terus kita gugup, jadi deg-degan gitu. Aduh aku lupa itu namanya apa ya. Tapi kita nggak bisa menyiasati, akhirnya kita stuck di situ. Jadi macet ngomongnya. Orang dengan level bahasa Inggris advance pun bisa mengalami yang namanya lupa. Bahkan native speaker pun sering mengalami yang namanya lupa suatu kata. Jadi itu adalah masalah semua orang. Bukan cuma orang yang sedang belajar bahasa Inggris aja. Nah, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu sedang ngomong pakai bahasa Inggris terus tiba-tiba kamu blank, lupa atau nggak tahu. Jadi mungkin kamu tahu bahasa Indonesianya tapi kamu nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Ada beberapa taktik nih. Taktik untuk menyiasati ketidaktahuan atau kelupaan suatu kata dalam bahasa Inggris. Aku sering banget guys mengalami tiba-tiba lupa atau bahkan nggak tahu. Nah ini adalah cara-cara aku untuk menyiasati gimana supaya obrolannya nggak macet di situ. Yang paling gampang itu kalau yang kamu lupa itu adalah kata benda atau noun. Itu paling gampang untuk disiasati. Karena kata benda itu lebih mudah untuk dideskripsikan gitu guys. Jadi kalau yang kamu lupa itu adalah kata benda, kamu bisa mencoba untuk mendeskripsikan benda tersebut dengan kata-kata sederhana yang kamu tahu. Contoh, my mom asked me to get her that thing that you use to straighten your hair. You know what I'm talking about? My mom asked me to get her that thing that you use to straighten your hair. Ibu aku meminta aku untuk mengambilkan benda itu loh yang kamu pakai untuk meluruskan rambut. Jadi di situ orang yang kamu ajak ngomong pasti tahu, oh, the thing that you use to straighten your hair, it's a flat iron atau a hair straightener. Jadi di situ aku menggunakan kata that thing. Ini umum banget. Kalau orang lupa nama suatu benda, itu seringkali mereka pakai kata that thing atau the thing. Benda itu loh, barang itu loh. Nah, orang Amerika punya beberapa kata pengganti untuk menggantikan kata that thing ini. Kata-kata pengganti ini sifatnya informal dan casual. Kata pengganti yang pertama adalah thingy. Thingy, ini berasal dari kata the thing. Diplesetin dikit jadi thingy, lebih cute gitu ya kedengarannya. That thingy that you wear on your waist to prevent your pants from falling down. You know what I'm talking about? Yeah, it's a belt. Di thingy ini seringkali dipakai untuk pengganti kata the thing. Terus ada thingamajig. Thingamajig. Suami aku Ricky sering banget pakai kata-kata ini. Thingamajig. Ini sama dengan thingy tadi konsepnya. It's that thingamajig. It's that thingamajig that you wear on your waist to prevent your pants from falling down. It's that thingamajig. It's a belt. Terus ada lagi doohickey. Doohickey. Ini juga umum banget dipakai. Suami aku juga sering banget pakai kata-kata ini. Ini biasanya digunakan untuk benda yang kecil guys. Yang kecil yang kita nggak tahu namanya. Contohnya baru aja kemarin suami aku tuh nyariin adapter charger iPhone itu yang putih kotak kecil itu. Ya, adapternya, tapi dia nggak tahu kalau itu namanya adapter atau dia lupa kalau itu namanya adapter. Terus dia nanyanya ke aku, where's that little iPhone doohickey? Jadi aku yang, what iPhone doohickey? It's that white thing katanya dia gitu. Oh, you mean the adapter yang kecil itu. Jadi dia nyebutnya the iPhone doohickey karena dia lupa namanya atau nggak tahu namanya. Terus ada lagi do that. Ini sama dengan doohickey. Jadi kamu bisa pakai kata do that atau doohickey kalau kamu lupa nama benda yang kecil. Terakhir ada whatchamacallit. Konsepnya sama dengan doohickey, sama dengan thingamajig, sama dengan thingy. My mom asked me to get me that whatchamacallit that you use to straighten your hair.
Kalau yang kamu lupa itu adalah nama orang, seringkali ya kita lupa nama orang, tapi kita tahu wajahnya atau kita tahu ciri-cirinya, tapi kita lupa namanya dia siapa gitu. Misalnya nih, aku ketemu sama teman kamu waktu jalan di mall. Terus aku mau bilang sama kamu kalau, aku tadi ketemu sama teman kamu loh, tapi aku tuh lupa namanya gitu. Nah, orang Amerika itu biasanya pakai istilah what's her face atau what's his face. Hey, I saw your friend. What's her face? The one with purple short hair? Oh, you mean Wati? Oh ya, Wati. Penggunaannya informal tentunya. Kalau yang kamu lupa itu adalah kata kerja atau kata sifat, ini agak tricky. Kemungkinannya nih, kalau yang kamu lupa itu adalah kata kerja, kamu bisa coba pakai bahasa tubuh. Misalnya kamu lupa kata walk, berjalan. Kamu bisa memperagakan jalan. Misalnya pakai tangan gitu nih, berjalan gitu kan. Bahasa tubuh itu helps a lot loh dalam komunikasi. Atau kamu bisa pakai kata-kata lain yang lebih sederhana yang kamu tahu. Contohnya nih ya, aku bilang the gardener is making a hole on the ground. The gardener is making a hole on the ground. Making a hole itu kan bahasa Inggrisnya to dig ya, menggali. Jadi aku lupa nih bahasa Inggrisnya menggali itu apa gitu. Jadi ya udah aku pakai kata making a hole aja karena aku nggak tahu bahasa Inggrisnya menggali. Jadi di situ aku menggunakan kata-kata lain yang lebih sederhana, tapi maksudnya tetap nyampe gitu loh. Contoh lagi nih, beberapa hari yang lalu teman aku yang level bahasa Inggrisnya intermediate lah ya, dia bilang ke aku gini, kita lagi ngomongin teman yang lain nih, dia bilang ke aku gini, she always cuts people when they're talking. She always cuts people when they're talking. Di situ meskipun penggunaan grammarnya dia itu kurang tepat, kurang lengkap lah ya, tapi aku tetap nangkep maksudnya dia gitu. Jadi maksudnya dia itu adalah she always cuts people off. She always cuts off people when they're talking. Cut off ini adalah phrasal verb yang artinya memotong atau to interrupt. Jadi maksudnya dia, she always interrupts people when they're talking. Jadi karena dia mungkin lupa kata interrupt, jadi dia menggunakan kata cut yang seharusnya cut off, tapi dia nggak pakai off-nya. Which is fine karena aku tetap ngerti maksudnya dia. So tujuan conversation itu kan untuk mengerti satu sama lain ya. Jadi ada banyak cara yang kamu bisa pakai untuk membuat orang yang kamu ajak ngomong itu ngerti maksud kamu. Jadi kalau kamu lupa satu kata, kamu cari cara yang lain. Atau bahkan kamu juga bisa pakai antonim guys, lawan kata. Misalnya nih, kamu bisa bilang this knife it's not sharp. Kamu nggak tahu bahasa Inggrisnya tumpul nih. Kamu bilang aja kalau pisau ini nggak tajam. Nggak tajam itu kan artinya tumpul, tapi kamu lupa bahasa Inggrisnya tumpul itu apa, ya bilang aja nggak tajam, it's not sharp. Baru aja beberapa hari yang lalu aku ngobrol sama keponakan aku tuh lupa nama mobil yang nggak otomatis yang pakai kopling itu loh. Aku lupa namanya apa gitu kan, karena kalau di Amerika itu ada istilahnya gitu loh. Jadi aku bilang aja sama dia, it's a non-automatic car, karena yang ada di pikiran aku mobil yang tidak otomatis gitu kan. Terus dia bilang, oh it's a stick shift car. Stick shift, ternyata di Amerika mobil yang pakai kopling itu sebutannya adalah stick shift. Jadi dia tetap nangkep maksud aku. Whatever works guys. Dan yang paling penting adalah harus percaya diri, jangan takut dijudge. Kalau kamu ngomong sama native speaker, it's very unlikely kok mereka akan ngejudge kamu gitu. Very unlikely. Meskipun kamu lupa atau kamu nggak tahu bahasa Inggrisnya suatu kata, maju terus, oke? Tetap percaya diri. Oke guys, video kali ini segitu dulu. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ya kalau bermanfaat. Oke, so sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.